sekarang kita fokus menangani dampak kesehatan. Saat bersamaan, pemerintah juga fokus mengatasi dampak sosial dan ekonomi. Nah, saat ini memang situasinya berbalik. Kalau situasi normal, peran swasta, rumah tangga itu lebih besar, negara sebagai regulator, sekarang berkebalikan. Swasta terpukul sangat berat, masyarakat juga terdampak sangat berat, maka negara sekarang yang hadir mengambil alih sebagian besar tanggung jawab dengan berbagai stimulus, insentif yang diberikan di masa pandemi ini. Nah, kita ingin memastikan peran kesehatan kita juga semakin baik. Saat ini sangat challenging, ada gelombang kedua yang perlu diwaspadai. Saat bersamaan, insentif usaha untuk para pelaku UMKM, para pelaku sektoral, termasuk untuk masyarakat kelompok bawah juga terus diperkuat. Dengan harapan kita bisa beriringan ini, tetap fokus pada kesehatan, tapi ekonomi kita jaga. Sektor yang bisa bergeliat kita fasilitasi, sektor yang masih terdampak dalam kita beri dukungan supaya betul-betul kita bisa menjaga dengan baik. Nah, kalau ini bisa kita kerjakan berbarengan, tren ekonomi kita juga sudah membaik sebenarnya. Kita optimistik kuartal 2 bisa lebih baik dan kita bisa segera bangkit dengan syarat tadi itu. Kita sama-sama patuhi prokes, kita betul-betul bisa tekan supaya penularan COVID tidak semakin mengganas. Memang saat pandemi ini omset kita turun, tapi tetap karena manajemen keuangan yang baik dan kita tetap punya langganan dan produk dengan kualitas yang bagus sehingga masih berjalan sampai sekarang, sehingga pandemi ini pun kita masih punya cash flow yang baik untuk buka cabang. Iya, kita memang menghadapi tahun yang penuh tantangan, Mas Bayu. Tapi baik-baik lagi kita adalah seorang pengusaha dan kita harus tetap positif bahwa di balik semua hal yang terjadi sekarang itu ada sisi positifnya, Mas Bayu. Nah, itu salah satunya adalah cash flow yang baik dan happy customer selama ini ke kita, pelanggan-pelanggan yang loyal, sehingga banyak dari pihak-pihak ketiga itu mengajak kita untuk bekerja sama. Fokus kita yang pertama adalah kita ke karyawan dulu, Mas Bayu. Karena karyawan itu adalah core kita, bagaimanapun juga karyawan tumbuh bersama dengan bisnis kita. Nah, alhamdulillah kemarin waktu pas awal-awal pandemi, kita juga disupport dari pihak Kementerian Keuangan dengan adanya BLT melalui BPJS, dan itu sangat membantu buat karyawan kita yang bergaji di bawah 5 juta. Jadi dari sisi situ aja karyawan sudah mendapatkan sesuatu yang positif. Nah, dari kita internal, dari perusahaan, kita terus melakukan training dan sesi motivasi kepada karyawan bahwa keadaan ini akan kita lalui. Buktinya, salah satu buktinya adalah melalui dari support dari pemerintah. Ada efek positif, ada efek negatifnya juga gitu ya. Nggak melulu semuanya adalah negatif nih Mas Bayu. Nah, positifnya adalah masyarakat kita ini dibangunkan gitu ya dari zona nyaman yang sebenarnya di zona nyaman itu nggak ada. Mereka buat-buat aja seolah-olah kehidupannya sudah aman, bisnisnya aman gitu. Padahal faktanya begitu resiko itu hadir dalam kehidupan kita, ternyata jadi ambiar semuanya nih Mas Bayu. Nah, terbukti ada teman-teman kita yang dengan ada COVID-19 ini dari tahun 2020 akhirnya kehilangan pendapatan ya. Kemudian ada yang sama sekali kehilangan pendapatan, kemudian ada yang pendapatannya berkurang dari 25% sampai 50%, ada yang berkurang 75% gitu. Artinya semua berdampak. Bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi kalangan menengah ke atas pun yang apalagi berbisnis seperti Mas Teddy gitu ya, banyak sekali nih imbasnya gitu. Buktinya tadi ya omset sih menurun gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dengan ada COVID-19 ini? Artinya lagi-lagi resiko itu bisa hadir kapanpun. Dan resiko itu tidak assalamualaikum datangnya. Jadi mau tidak mau
merencanakan keuangan itu adalah satu hal yang memang wajib kita lakukan, baik dalam keuangan pribadi maupun keuangan bisnis. Jadi ketika kita punya pendapatan, tidak berbicara seberapa besar atau seberapa kecil pendapatan, kita tetap harus bersyukur, karena itu adalah value dalam diri kita dan itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini, gitu ya. Jadi tetap harus kita kelola. Nah, yang pertama, ketika pendapatan itu hadir dalam kehidupan kita atau masuk ke dalam rekening kita, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, diatur cash flow-nya. Ya, artinya ketika pendapatan itu ada, harus dibuat sistem budgeting-nya, di mana berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Kita harus punya namanya dana darurat nih, Mas Bayu ya. Karena kalau nggak punya dana darurat, ya tadi, darurat dananya ketika resiko ini hadir gitu ya. COVID ini banyak mengajarkan kita untuk bangun gitu. Kenapa harus bangun? Karena ada yang namanya zona nyaman tadi.